Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai biofarmasetika sediaan transdermal. Nah, yang pertama struktur kulit dan jalur penetrasi. Kulit merupakan organ terbesar tubuh yang berfungsi sebagai pelindung utama terhadap lingkungan luar. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama yaitu epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Lapisan yang paling berperan dalam absorpsi obat adalah stratum corneum, yaitu lapisan terluar epidermis yang tersusun dari sel-sel mati atau korneosit. Berikutnya jalur penetrasi. Nah, penetrasi obat melalui kulit dapat terjadi melalui 3 jalur utama. Yang pertama transselular, yaitu obat melewati langsung melalui sel-sel korneosit. Yang kedua paraselular, yaitu obat bergerak melalui ruang antar sel atau lipid interseluler. Yang ketiga, transapendageal atau melalui folikel rambut dan kelenjar keringat. Nah, berikutnya barrier stratum corneum. Nah, stratum corneum ini berfungsi sebagai barrier utama terhadap penetrasi obat. Nah, struktur ini dijelaskan dengan model brick and mortar di mana korneosit sebagai bata yang merupakan struktur protein yang padat dan lipid interseluler sebagai semen atau campuran ceramide, kolesterol, dan juga asam lemak. Nah, struktur ini sangat efektif menghambat penetrasi molekul, terutama yang bersifat hidrofilik, karena lingkungan lipid lebih mendukung difusi molekul lipofilik. Berikutnya, kinetika penetrasi perkutan. Nah, penetrasi obat melalui kulit mengikuti prinsip dari difusi pasif yang dijelaskan oleh hukum Fick 1 tentang difusi, di mana laju difusi berbanding lurus dengan gradien konsentrasi. Dan kinetika ini menggunakan rumus J sama dengan D dikali K dikali C per H, di mana J adalah flux atau jumlah obat yang melewati membran per satuan waktu, D adalah koefisien difusi, K adalah koefisien partisi atau kemampuan obat berpindah dari fase lipofilik ke hidrofilik, C adalah konsentrasi obat, dan H adalah ketebalan membran atau stratum corneum. Nah, faktor pentingnya yang pertama, koefisien partisi, di mana koefisien partisi ini menentukan kemampuan obat untuk menembus lapisan lipid, dan yang kedua, hidrasi kulit, di mana hidrasi kulit akan meningkatkan permeabilitas dengan membuka struktur lipid. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama, faktor fisikokimia yang terdiri dari berat molekul, di mana berat molekul yang ideal yaitu kurang dari 500 Dalton agar mudah terdifusi. Yang kedua, log P atau koefisien lipofilisitas yang optimal antara 1-3 yang menunjukkan keseimbangan hidrofilik dan juga lipofilik. Dan yang ketiga, dosis obat, di mana dosis obat ini harus kecil karena kapasitas penetrasi kulit yang terbatas. Yang kedua, faktor biologis yang terdiri dari lokasi anatomi, di mana kulit yang tipis seperti di belakang telinga lebih permeabel dibandingkan dengan kulit tebal seperti telapak kaki. Nah, yang kedua, usia. Bayi dan lansia memiliki barrier kulit yang lebih lemah. Yang ketiga, suhu kulit. Suhu yang tinggi akan meningkatkan difusi. Dan yang terakhir, hidrasi, di mana kulit yang lembab akan meningkatkan penetrasi obat. Berikutnya, parameter BAB sediaan transdermal. Yang pertama, profil kadar obat dalam plasma atau steady state. Nah, profil kadar obat dalam plasma menunjukkan perubahan kadar obat dalam darah selama penggunaan patch. Pada sediaan transdermal, kadar obat meningkat perlahan lalu mencapai steady state, yaitu kondisi di mana kadar obat stabil karena jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang dieliminasi. Nah, hal ini penting untuk memastikan efek obat tetap konsisten. Yang kedua, uji in vitro atau sel diffusifrance. Nah, uji in vitro ini menggunakan sel diffusifrance yang mensimulasikan penetrasi obat melalui kulit. Nah, untuk pengukuran parameter yang digunakan seperti flux atau laju penetrasi, lag time atau waktu mulai penetrasi, dan juga jumlah kumulatif obat yang menembus kulit. Berikutnya, proses biofarmasetika transdermal. Nah, yang pertama, pelepasan obat dari basis patch. Ini merupakan proses awal di mana obat keluar dari matriks atau reservoir patch untuk menuju ke permukaan kulit.
Yang kedua, partisi ke stratum corneum. Nah, ini adalah perpindahan obat dari page ke lapisan kulit terluar berdasarkan keseimbangan kelarutan. Yang ketiga, difusi melalui epidermis. Ini merupakan pergerakan obat secara pasif melewati lapisan epidermis akibat gradien konsentrasi. Yang keempat, absorpsi oleh kapiler dermis. Obat yang mencapai dermis akan masuk ke pembuluh darah kecil. Yang kelima, masuk ke sirkulasi sistemik. Nah, ini merupakan tahap akhir di mana obat didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Dan yang keenam, proses kontinu, di mana sistem transdermal dirancang untuk melepaskan obat secara perlahan dan terus-menerus agar kadar obat tetap stabil dalam darah. Nah, berikutnya enhancer dan juga pengembangan sediaan. Yang pertama, chemical enhancer. Ini merupakan zat tambahan dalam formulasi yang berfungsi untuk meningkatkan permeabilitas kulit, sehingga obat lebih mudah menembus stratum corneum. Nah, untuk mekanisme kerjanya, yaitu mengganggu susunan lipid atau meningkatkan kelarutan obat dalam kulit. Dan contohnya itu seperti alkohol, surfaktan, dan juga asam lemak. Berikutnya metode fisik. Yang pertama ada microneedless, yaitu teknik menggunakan jarum mikro untuk membuat saluran kecil pada kulit tanpa menimbulkan rasa sakit sehingga meningkatkan penetrasi obat. Yang kedua, iontoporesis, yaitu metode yang menggunakan arus listrik lemah untuk mendorong molekul obat bermuatan menembus ke kulit. Yang ketiga, sonoporesis. Ini merupakan teknik menggunakan gelombang ultrasonik untuk meningkatkan permeabilitas kulit dengan cara mengganggu struktur lipid. Yang berikutnya, evaluasi formulasi yang terdiri dari uji permeasi, yaitu pengujian untuk mengetahui kemampuan obat menembus kulit dan biasanya menggunakan sel diffusive range. Yang kedua, stabilitas sediaan. Ini merupakan penilaian terhadap kestabilan fisik, kimia, dan juga mikrobiologi produk selama penyimpanan. Yang ketiga, profil pelepasan obat. Pola pelepasan obat dari sediaan dalam waktu tertentu seperti cepat, lambat, dan juga terkontrol. Dan yang terakhir, efektivitas enhancer, di mana penilaian sejauh mana enhancer mampu meningkatkan penetrasi obat tanpa menyebabkan iritasi atau kerusakan kulit. Nah, sekian penjelasan mengenai biofarmasetika sediaan transdermal. Semoga apa yang dijelaskan dapat dipahami dan terima kasih.